Action action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini, kita perlu berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kita absensi terlebih dahulu dari pertama ini Mbak Eli, Mbak Humairah Azhara, Mas Taufik Abdullah. Hadir semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ada pesan. Setiap manusia itu memiliki potensi. Setiap manusia itu memiliki potensi. Hadis Nabi, kullu maudin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Potensi itu bisa berupa yang positif dan negatif. Tugas kita sebagai umat Islam yang baik hanya berusaha. Salah satu cara mengembangkan potensi itu dengan belajar. Jadi kita tetap semangat dalam mengait ilmu ya, mencari ilmu. Semangat. Baik, kita memasuki pembelajaran kita hari ini. Kita amati terlebih dahulu gambar di layar ini ya, apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika melihat gambar tersebut? Pak Jokowi, Pak, iya mau Pak Jokowi. Oh, coba saya ngono. Enggak, belum masuk terus. Ya, ini bukan joker, saya iya, sholat berjamaah ya. Kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Ya, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah Bapak harap siswa ini mampu memahami saja, mengetahui dan memahami pengertian dasar hukum dan syarat dalam sholat berjamaah. Kita akan memasuki dalam pengertian terlebih dahulu. Pengertian sholat jamaah itu bisa dibacakan, Mas Hilal? Kayak pengen membaca Mas Hilal. Sholat berjamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan 2 orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Betul. Satu sebagai imam dan satu sebagai makmum adalah inti dari sholat berjamaah. Selanjutnya Mas Hilal. Nah, dasar hukum sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini ada dasar hukumnya ya. Jadi ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 102. Ini enggak kelihatan. Iya. Yang artinya apabila kamu berada dalam tengah-tengah mereka saat ini, lalu kamu tidak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Ini adalah dalil terkait sholat berjamaah. Ini dalil ini sebelumnya asbab nuzulnya itu dalam kondisi perang. Bahkan dalam kondisi perang saja ini dianjurkan untuk sholat berjamaah. Dalam kondisi perang dianjurkan sholat berjamaah, apalagi dalam kondisi negara kita yang sudah merdeka, itu lebih dianjurkan lagi untuk melaksanakan sholat berjamaah ini dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis itu ada bahwasanya sholat berjamaah itu lebih tinggi 27 derajat dan 27 derajat di sisi Allah. Ya, cara sahnya imam itu ada beberapa. Yang pertama, Islam kita harus
imam itu yang pertama adalah imam apa? Salat. Syarat sah imam itu adalah yang pertama adalah beragama Islam. Jadi tidak diperkenankan kita untuk apa ya? Bermakmum kepada imam yang non Islam. Yang kedua tidak. Iya, nggak sholat. Orang Islam jangan sholat berarti. Iya. Yang kedua itu tidak hilang akal ya. Kedua tidak hilang akal atau mabuk ya. Contohnya dalam kondisi mabuk. Ya selanjutnya tidak dalam keadaan gila atau hilang akal. Ketiga adalah mumayyiz. Apa itu Pak Mumayyiz? Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu. Nah, jika terdapat makmumnya laki-laki, maka kita tidak bisa berimam kepada bermakmum kepada imam perempuan. Misal Mas Soles berarti tidak boleh jadi makmumnya Mbak Eri ya. Kalau jadi makmumnya nggak boleh, nggak apa-apa ya. Mas Soles. Tapi kalau masalahnya makhluk nggak boleh jadi imam. Apa? Kalau masalahnya makhluk nggak boleh jadi imam. Ya nggak boleh. Itu adalah salah satu syarat untuk dipenuhi ya, agar sholat kita sah. Yang keempat itu ada, yang kelima itu ada tidak dalam kondisi berhadas kecil atau besar. Yang disampaikan Nasirul tadi ya, hadas besar atau hadas kecil itu hadas adalah kondisi di mana seseorang itu terhalang karena sesuatu untuk melaksanakan ibadah atau membaca Al-Quran. Nah, yang ke-7 itu memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu ada berapa ya, Pak? Coba. 16, 17, 18, 12, 17, 18, 19, 20 terus. Ya. Tidak boleh masuk jokes. sebelum masuk jokes belum Pak? Itu tadi jokes Pak? Saya tuh bukan Mas stand up ya, teman-teman. Aduh. Jokes ini Selanjutnya adalah syarat dari seorang makmum. Makmum itu perlu memenuhi beberapa kriteria atau syarat seperti di layar ini agar sholatnya itu sah dan diterima oleh Allah SWT. Tentu beragama Islam, tidak hilang akal. Ada dalil yang mengatakan bahwa jangan dekati tempat ibadah itu ketika dalam kondisi mabuk, apalagi gila dan seperti Gila apa? itu. Itu termasuk ya? Gila. Kan sama-sama silakan aja. Oh ya, itu itunya aja ya. Kalau gila aneh Tetap ingat Tuhan harusnya. Terus ada mumayyiz, ada tidak meyakini bahwa imam yang dipilih itu dalam keadaan sholat qadha. Misalkan Mas Soles ini lagi melakukan perjalanan, kemudian berhenti rest area di masjid. Tentu tidak semua orang yang di dalam masjid itu melaksanakan sholat berjamaah. Ada yang melaksanakan qadha sholat, ada yang jamak sholat. Itu kita tidak diperkenankan untuk mengikuti orang tidak meyakini bahwa orang tersebut sedang dalam qadha sholat atau menjamak sholat. Yang berikutnya, tidak dalam kondisi hadas kecil atau hadas besar. Imam ataupun makmum juga sama ya, perlu memenuhi hal ini. Yang selanjutnya itu mengikuti gerakan imam ya, dari awal, dari takbiratul ihram hingga salam. Nah, dalam menjadi imam itu ada beberapa hierarki atau urutan ya, lebih diutamakan menjadi imamnya. Yang pertama itu pemimpin di wilayahnya, misalkan Pak RT ya, atau Pak Kades, Pak Polis, misal jadi Kades. Amin. Yang kedua, kalau tidak, misalkan tidak ada pemimpin dalam tempat wilayah
membuat ketentuan imam masjidnya. Nah, ini boleh untuk menjadi imam. Yang jika tidak ada pemilihan imam tetap ya, kita ngambil penduduk setempat ya, yang menetap di sana. Biasanya itu lebih lama atau sepuh. Kalau misalkan tidak ada juga ya, kita pilih yang paling memahami hukum Islam. Kalau misalkan tetap tidak ada lagi, kita memilih orang yang menguasai bacaannya dan selanjutnya. Lalu bisa nah, ini masih prioritas lagi. Ini bisa dibaca untuk Mas. Ini prioritas imam ya. Ya, prioritas menjadi imam berdasarkan hierarkinya. Yang pertama yaitu paling banyak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kedua yaitu paling mulia keturunan atau nasabnya. Ketiga yaitu paling baik tingkah lakunya. Keempat paling bersih penampilannya termasuk pakaian yang dikenakan. Kelima yaitu paling merdu suaranya. Nomor 6 yaitu paling ideal postur tubuhnya. Jika seluruh calon imam tidak ditemukan yang ideal atau sebaliknya hampir semuanya ideal, maka didahulukan yang lebih dahulu menikah. Terima kasih Mas Taufik. Nah, selanjutnya adalah masuki penugasan ya. Jadi Bapak minta bagi dua kelompok besar ya. Kelompok besar, Mas Soleh sudah sekali. Sudah masuk, sudah mulai masuk. Fokusnya Sudah mulai masuk fokusnya. paham. Sudah mulai masuk fokusnya. Tugasnya adalah Aku pun semua. beliau itu susah ditebak Mas. Lagi kita dicoba. Tapi lebih susah lagi menebak wanita. Oke. Nebak skor MU sing anu Mas. Sing nebak skor MU sing anu Mas. Nah, tugasnya adalah diskusikan, amati gambar tersebut ya. Kurang jelas, Pak. Gambar yang apa? Itu kanan dan kiri. Itu gambar orang sedang sholat bersama. Nah, itu tidak benar itu yang ini Nah, juga. fokusnya apa itu, Pak? Yang kiri juga kanan dan kiri. Yang sana itu Itu Pak. Yang itu freestyle. ah, Ada itu freestyle itu termasuk ada event tahunan lah ya, event tahunan. Iya, ada. Event tahunan. Gak perlu dibesarkan juga Mas. Tugasnya mana lah, tugasnya. Nanti saya minta kalian diskusinya, kalian bentuk itu masalah apa, terus ditulis dalam cerita ya, kisah cerita. strategi freestyle juga. Apa ya? Strategi juga. Enggak dulu Pak. Cukup kalian membuat Analisis. enggak. Nah, kalian mengarang cerita dari gambar tersebut, masalahnya apa, terus tanggapan kelompok kalian apa, terus solusi yang kalian tawarkan apa. Ya, dari kelompok satu dan dua. Ya, yang presentasi dari kelompok satu Pak. Ya, dari satu. Satu. Ya, kelompok satu. Kelompok besar ya. Ya, kelompok besar. Kelompok dua berapa? Kelompok kecil. Kelompok dua. Kelompok kecil. Kalau beri waktu satu apa? Jam. Apa? Apa itu? Masuk. Apa dosa? Kalau beri 10 menit ya teman-teman untuk diskusi. Silakan. Jawab. Mas Soleh bisa mempresentasikan dari gambar satu. Gimana soal ceritanya? Bisa dibacakan. Dari anak kiri dulu. Soleh, semangat. Mas Soleh saja. Baik, izinkan saya dari kelompok satu akan mempresentasikan dari diskusi kami cerita permasalahan ketika iqamah digunakan untuk sholat zuhur di sekolah. Para siswa segera mengambil posisi, namun banyak dari mereka berdiri dengan jarak berjauhan. Ada yang terlalu maju, ada yang terlalu miring ke samping. Ustadz yang diimam pun mengingatkan, anak-anak luruskan dan rapatkan saf kalian, jangan ada celah di antara kalian. Karena celah itu akan disebut setan. Setelah
memperbaiki barisan menjadi rapi dan sholat pun terasa rapi. Tanggapan: saf yang tidak rapi menunjukkan kurangnya kedisiplinan dan bisa mengurangi kehusuan serta kesatuan dalam sholat berjamaah. Solusinya, sebelum takbir, imam atau muadzin perlu mengingatkan jamaah, luruskan dan rapatkan shaf. Yang kedua, bisa dipasang penanda shaf, dan yang ketiga, guru atau pembina sholat bisa memberikan edukasi. Itu Pak. Selanjutnya kelompok 2. Kita beri aplaus terlebih dahulu untuk Mas Rosi. Untuk kelompok 2. Setelah sholat isya berjamaah di masjid, beberapa jemaah dewasa nampak menoleh ke belakang. Ternyata ada dua anak kecil yang duduk di saf belakang sambil bercanda, saling dorong dan bahkan tertawa saat rukuk. Setelah selesai sholat, pengurus masjid mendekati mereka dan berkata lebih lembut, "Nak, masjid itu tempat ibadah. Kalau kalian ingin main, ada waktunya. Tapi saat sholat, ayo kita jaga ketenangan supaya pahalanya sempurna." Anak-anak itu pun mengangguk dan mulai belajar lebih sering di malam-malam berikutnya. Nah, tanggapannya itu anak-anak yang belum paham adab sholat cenderung bermain dan mengganggu jemaah lain. Ini wajar, tapi perlu dibimbing. Nah, untuk solusinya yaitu libatkan anak-anak dalam sholat dengan pendampingan khusus, misalnya oleh orang tua atau guru, berikan penjelasan ringan dan menyenangkan tentang adab sholat, bukan dengan marah, dan bisa diadakan program latihan sholat atau sholat belajar secara rutin untuk anak-anak. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Baik, kita sudah mempelajari berbagai pengertian, syarat dan lainnya itu tentang sholat berjamaah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ada kata-kata untuk hari ini yang perlu iya, tetaplah semangat belajar ya anak-anak. Karena ada pepatah yang mengatakan tetaplah semangat belajar ya. Iya. Ada kata pepatah yang mengatakan apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Apa kalau kalian menabur kemalasan, maka ya yang kalian tuai itu ya hanya kemalasan belaka. Kalau nabur bumbu, Menabur apa? bumbu Itu enak mas.